Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Primatasari dengan NIM 01A122108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul pemeriksaan residu pestisida Profenofos pada selada atau Lastuccia sativa L dengan metode kromatografi gas. Adapun latar belakangnya yaitu selada merupakan sayuran yang paling banyak dikonsumsi. Mengonsumsi selada cukup banyak karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman pada proses budidaya seledri digunakan pestisida. Penggunaan pestisida pada tanaman di dataran tinggi tergolong sangat intensif, disebabkan oleh kondisi iklim dan kelembapan udara serta curah hujan yang tinggi. Kurakron merupakan salah satu produk golongan organofosfat yang mempunyai bahan aktif profenofos. Profenofos ini termasuk dalam kategori racun kontak lambung dan berspektrum luas yang mampu bereaksi cepat dan untuk mengendalikan serangan beragam hama. Residu pestisida dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu keracunan akut ringan, keracunan akut berat, dan kronis. Sehingga penelitian bertujuan ini untuk mengetahui apakah selada tidak dicuci, cuci dengan air, dan cuci dengan deterjen pencuci sayuran memiliki kandungan residu pestisida Profenofos yang masih termasuk dalam rentang batas maksimum residu atau BMR yang ditetapkan. Adapun alat dan bahannya, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, pisau, kertas saring, corong, spatel, beker gas, Erlenmeyer, pipet mikro, labu ukur, kromatografi menggunakan detektor fotometri nyala, timbangan analitik, vial, kertas perkamen, oven, aluminium foil, dan sanitator. Bahan-bahan yang digunakan adalah selada tanpa dicuci, selada dicuci dengan air, selada dicuci dengan deterjen pencuci sayuran, etil asetat, isotan natrium sulfat, anhidrat, air, metanol, larutan standar pestisida Profenofos 10 ppm, dan deterjen pencuci sayuran. Masuk di bagian prosedur kerja. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Sampel diambil langsung dari ladang petani di daerah Padang Luar, Kecamatan Banuhampo, Kabupaten Agam. Tanaman selada yang digunakan untuk pemeriksaan residu ini dirawat tanpa penggunaan pestisida, tetapi terkena paparan pestisida yang ditanam secara tumpang sari dengan selada yaitu seledri dan daun bawang. Yang kedua, penyiapan sampel. Sampel dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan cara perlakuan yaitu selada tidak dicuci, selada dicuci dengan air mengalir selama 1 menit, dan selada dicuci dengan deterjen larutan pencuci sayuran. Baik, selanjutnya ekstraksi sampel. Daun selada yang telah dibagi dalam 3 kelompok tersebut ditimbang 50 gram kemudian dimasukkan ke dalam blender. Ditimbang air 50 ml, diblender selama 3 menit sampai lumat. Hasil blender yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer kemudian ditambah dengan 100 ml etil asetat. Karena ada air, maka ekstraksi kurang sempurna. Dengan bantuan sondikasi selama 10 menit sampai dapat terekstraksi. Setelah itu, didekantasi. Hasilnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah dengan natrium sulfat anhidrat yang sebelumnya diaktifkan pada suhu 2000 derajat Celcius selama 3 jam. Dimasukkan sebanyak 10 gram, lalu aduk dienapkan. Kemudian didekantasi ke dalam Erlenmeyer dan saring kertas saring. Hasil saring dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan volume dicukupkan sampai 100 ml dengan etil asetat. Sampel siap dianalisis dengan kromatografi gas. Perkenalkan, nama saya Afifah Khairunisa dengan NIM 01A122004. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya. Masuk ke ekstraksi untuk perhitungan perolehan kembali. Untuk perhitungan perolehan kembali digunakan selada yang tidak terpapar pestisida Profenofos. Sampel dirajang, ditimbang sebanyak 50 gram, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 1 ml larutan standar Profenofos 10 ppm, dan ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 2 jam. Setelah itu, sampel dalam Erlenmeyer tadi dimasukkan ke dalam blender, ditambahkan air 50 ml, diblender selama 3 menit sampai lumat. Hasil blender dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah dengan 100 ml etil asetat. Karena ada air, maka ekstraksi kurang sempurna. Dengan bantuan sondikasi selama 10 menit, sampel dapat terekstraksi. Setelah itu didekantasi. Hasilnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ditambah dengan natrium sulfat anhidrat yang sebelumnya diaktifasi pada suhu 200 derajat Celcius selama 3 jam. Dimasukkan sebanyak 10 gram, lalu diaduk dan dienapkan.
Kemudian didekantasi ke dalam Erlenmeyer dan disaring dengan kertas saring. Hasil saringan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan volume dicukupkan sampai 100 ml dengan etil asetat. Sampel siap dianalisis dengan kromatografi gas. Untuk rumus persen perolehan kembali yaitu X per K kali 100%, di mana X adalah nilai yang diperoleh dan K adalah nilai yang diketahui. Selanjutnya, pembuatan larutan standar pestisida. Standar Profenofos yang tersedia 10 ppm dalam 10 ml. Pengenceran standar Profenofos yang akan dibuat dengan konsentrasi 1 ppm. Pelarut yang digunakan adalah isoktana. Pipet 1 ml larutan standar Profenofos 10 ppm. Masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian tambahkan pelarut isoktana ke dalam labu ukur dan cukupkan volumenya hingga 10 ml. Kemudian penyiapan sampel. Penentuan kuantitatif dilakukan dengan persamaan R sama dengan AU per AB kali CB kali VB per VU kali akhir per WU, di mana R adalah kadar residu pestisida, AU adalah area kromatogram sampel, AB adalah area kromatogram standar, CB adalah konsentrasi standar, VB adalah volume larutan standar yang disuntikan, VU adalah volume larutan sampel yang disuntikan, VE adalah volume akhir ekstrak sampel, dan WU adalah berat sampel. Baik, masuk ke hasil penelitian. Nilai batas maksimum residu atau BMR residu pestisida Profenofos selada yang dipakai pada penelitian ini ditetapkan oleh The Japan Food Chemical Research Foundation yaitu 0,05 ppm. Berdasarkan hasil penelitian residu pestisida Profenofos pada selada yang tidak dicuci dengan air, dan dicuci dengan deterjen pencuci sayuran, didapatkan rata-ratanya dengan 3 kali pengukuran adalah 0,204, 0,080, dan 0,061 ppm. Pada penelitian ini, residu Profenofos pada selada tidak dicuci yaitu 0,204 ppm. Nilai ini melebihi nilai BMR yaitu 0,05 ppm yang ditetapkan sebesar 408%. Pada selada yang dicuci dengan air, yaitu 0,080 ppm, mengalami penurunan kadar dari selada yang tidak dicuci, yaitu 0,204 ppm sebesar 60,1%. Penurunan kadar terjadi karena Profenofos bersifat hidrofil yang kelarutannya 1:20, tergolong kepada larut air. Pestisida yang bersifat hidrofil dengan pencucian air, kadar residunya tentu dapat berkurang. Selada yang dicuci dengan deterjen pencuci sayuran, yaitu 0,061 ppm, mengalami penurunan kadar dari selada yang tidak dicuci, yaitu 0,204 ppm sebesar 70,1%. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan ANOVA satu arah SPSS, kadar residu Profenofos selada yang tidak dicuci signifikan dibandingkan dengan selada yang dicuci dengan air dan dicuci dengan deterjen pencuci sayuran. Dampak terhadap konsumen umumnya berbentuk keracunan kronis yang tidak langsung dirasakan, namun dalam waktu lama bisa menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan terhadap saraf, hati, perut, sistem kekebalan, dan hormon. Hasil yang diharapkan adalah tidak adanya residu pestisida Profenofos pada tanaman selada ini. Cara yang paling baik untuk mencegah pencemaran pestisida adalah tidak menggunakan pestisida sebagai pemberantas hama, mengingat akibat efek samping yang terlalu berat atau bahkan menyebabkan rusaknya lingkungan dan merosotnya hasil panen, sehingga penggunaan pestisida mulai dikurangi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa sayur selada positif mengandung residu pestisida Profenofos. Berdasarkan perhitungan didapatkan rata-rata kadarnya, selada tidak dicuci kadarnya yaitu 0,204 ppm, selada dicuci dengan air kadarnya 0,080 ppm, dan selada dicuci dengan deterjen pencuci sayuran kadarnya yaitu 0,061 ppm. Kadar ini melewati BMR The Japan Food Chemical Research Foundation yaitu 0,05 ppm. Metode yang digunakan lebih efektif, praktis, dan murah. Berdasarkan uji statistik ANOVA satu arah SPSS, kadar residu Profenofos selada A signifikan dibandingkan dengan selada B dan C, yaitu kurang dari 0,05 ppm.
Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.